Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, bil khusus para santri pondok pesantren Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kegiatan rutin ba'da Qiyamul Lail, yakni kajian Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab ini akan kita selalu laksanakan, dan paling utama adalah hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa pada hari Senin tanggal berapa? Tanggal 18 April ya, tahun 2022, bertepatan dengan hari keberapa Ramadan? Hari ke-16 Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai perjuangan Ramadan ini selesai sampai hari kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, sebelum memulai kepada ini kajian Kitabul Adab ini, yang mana ini merupakan salah satu kitab daripada karangan guru kita yang mulia, yakni Syekhul Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husaini rahimahullahu taala, yang mengacu kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, ini merupakan karangan yang luar biasa, disadar juga dari beberapa kitab, termasuk kitab Al-Anwarul Musyarrafatu fil Adabi wal Atiyati fil Ahwali Mukhtalifah. Dari sekian banyak guru beliau, salah satunya yang dikaitkan di sini dalam Kitabul Adab ini, yakni Syekhul Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ma'alawi rahimahullahu taala. Kita doakan mudah-mudahan pengarang kitab ini, guru kita, ya, menjadi salah satu wasilah memberi syafaat kepada kita selaku kita pengamal daripada ilmu-ilmu beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada beliau, agar ilmunya betul-betul terserap kepada kita, berkah, kemudian Allah taala senantiasa meridhoi kita, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratir Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafiina wa qurana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram wa ila wa ila hadrati wa khususan ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina sallallahu wa sayyidina sallallahu al-Badawi Syekhul Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ma'alawi wa khususan ila hadrati Syekhul Al-Mukarram Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husaini bin barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian Kitabul Adab. Kitab adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Kita lanjutkan ini pada masih bab 1,
yang kita bahas, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Adapun adab ketika akan tidur ini sekitar ada 36 poin. Yang pertama berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat tidurnya, tidur berbaring sebelah kanan, bertaubat sebelum tidur, niat untuk bangun qiyamul lail sebelum tidur, sholat sunnah witir dulu, kemudian 7 tidur di permulaan malam, kemudian mematikan api, kemudian sebelum tidur menutup bejana, mangkuk, ember-ember, kemudian mematikan lampu, mengunci pintu rumah, menutup aurat, kemudian menulis wasiat, berjauhan ketika akan tidur bersama orang lain, kemudian meletakkan tangan di bawah pipi, berzikir sampai tertidur, bersiwak sebelum tidur, kemudian tidur. Tidak boleh tidur antara asar dan maghrib dan isya serta subuh dan isyraq. Kemudian tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Kemudian tidak boleh tidur tengkurap, ya, nangkup. Kemudian tidak tidur terlalu lama, tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun, tidak tidur sendiri dalam rumah tanpa ada yang menemani. Kemudian diharuskan membaca ayatul kursi, surah al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 34 kali. Membaca doa baginda Rasulullah SAW. Kemudian membaca akhir dari surah Al-Baqarah, amanah Rasul sampai fangsun al-qaumil kafirin. Kemudian kita disunahkan membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar sebelum tidur, membaca surah Tabarak atau Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Kemudian memaafkan seluruh kesalahan orang lain sebelum kita tidur. Kemudian membaca basmalah sebanyak 21 kali. Kemudian jika merasa takut terhadap sesuatu, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Kemudian jika sulit untuk tidur di malam hari, maka di sini ada sebuah doa yang sudah ditulis juga oleh para santri. Kemudian tinggal yang terakhir nomor berapa? 36. 36 silakan tulis wahai para santri. Tidak boleh tidur setelah sholat asar kecuali jika ada uzur. Tidak boleh tidur setelah sholat asar kecuali kalau ada uzur. Jadi waktu asar sampai maghrib tak boleh kita tidur. Walaupun kita mengantuk berat, usahakan tetap bangun dan cari aktivitas supaya kita tidak mengantuk. Ini yang 36 adalah pamungkas atau poin terakhir daripada adab sebelum tidur yang mesti kita ketahui. Bagaimana keterangannya? Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nama ba'da sholatil asri fa asabahu lamamun, fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, kemudian dia terkena penyakit gila, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi ada kemungkinan yang sudah bisa dipastikan, orang yang terbiasa dan membiasakan diri tidur setelah waktu asar, sholat asar, maka dia akan terkena penyakit gila, penyakit edan, penyakit kurang waras, sakit jiwa, ya, dan banyak nama-nama lain yang sangat kreatif. Ya, kalau sini mungkin ya begini nih. Kalau orang sini nyebutnya begini mungkin ya. Jadi agak sedikit stres, begitu ya, kurang kerjaan. Jadi jangan sampai ya kita menjadi orang gila. Jadi ini sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi barang siapa yang tidur setelah sholat asar, kemudian tiba-tiba suatu saat dia menjadi orang gila, maka jangan salahkan orang lain, kan itu salah dirinya sendiri. Ternyata sholat habis asar itu menyebabkan, ya, tidur setelah sholat asar itu menyebabkan pelakunya itu menjadi orang gila, hilang kewarasannya, hilang akal, begitu ya. Maka ada faedah di sini. Al-Imam Najmuddin radhiyallahu taala anhuma berkata, tidur dari segi waktunya terbagi menjadi 5 bagian.
Silakan tulis. Jadi Imam Najmuddin radhiyallahu taala anhu membagi tidur menjadi 5 bagian. Membagi tidur menjadi 5 bagian. 1. Ailu latun. Ailu latun. Ailu latun. Dalam kurung kemiskinan. Ya, kemiskinan, perkokorokan mungkin orang kita perkisminan. Begitu ya. Aduh ya Allah. Jadi ini disebut kata imam tersebut, kata beliau, ailulatun. Ailulatun adalah kemiskinan. Loh, kenapa jadi kemiskinan? Apa asbabnya? Titik 2 silahkan. Karena tidur setelah sholat subuh. Jadi kismin. Tidur setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Ya, tidur. Jadi orang yang mengalami ailulatun itu bisa dipastikan. Nanti kalau ada orang yang kurang mampu, mungkin orang miskin, ya kita kalau ingin bantu tanya dulu, Pak, Bu, tidurnya jam berapa? Ya. Oh, tidurnya itu habis subuh. Ah, pantas miskin. Tidak boleh. Ya, jadi antara subuh sampai terbitnya matahari, lu ya, itu nggak boleh tidur. Kita tunggu matahari itu bright, udah cang. Makanya Abian suka dakwah nih kalau habis subuh ya. Itu nunggu sampai ada matahari itu bright, cang, begitu. Kalau kita ada udzur syar'i, mungkin boleh tidur lagi. Udzur syar'i itu kita ada penyakit atau bagaimana? Ya, mau istirahat silahkan. Yang pasti kalau masih gelap, kita jangan langsung tidur sengantuk apapun. Usahakan nunggu cahaya matahari dulu, terbit matahari, bright, manonpoy begitu. Kalau udah begitu, udah manteng, cana, ya kita kalau memang tak sanggup untuk bangun, membuka mata, bolehlah kita tidur. Ya, tapi sebagus-bagusnya kita itu jangan tidur. Kalau mau nanti menjelang zuhur, silahkan tidur, istirahat, karena mata juga harus beristirahat dengan cara ditutupkan, diseratkan dengan tidur, begitu. Namanya ailulatun. Yang kedua, failulatun. 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 Jam berapa lu? Lewat? Berapa? 17. Wah. Kita sambung saja nanti ya, dengan akan waktunya sudah ini. Kita biasa 15 menit. Kita ada waktu, kita harus bagi dengan waktu sahur. Jadi ini Imam Najmuddin ini membagi tidur menjadi 5 bagian. Kita baru yang pertama dulu, yang kedua Imam Failulatun kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Oke? Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.